Berbahagialah setiap orang yang tidak saja membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu keempat bulan keluarga di tahun ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema yang disampaikan bagi kita, keluarga yang dibenarkan Allah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, penilai, juru nilai akrab dalam kehidupan keseharian kita. Di kantor ada yang menilai kita, di rumah ada yang menilai kita, di tempat kerja ada yang menilai aktivitas dan perilaku kita. Bahkan tidak jarang dalam sebuah perlombaan atau pertandingan pun ada yang memberikan penilaian. Pertanyaan bagi kita adalah, apa tugas si penilai? Saya membaca dan menemukan bahwa tugas penilai atau juru nilai adalah menilai seseorang. Bahkan ketika dia menilai, dia bisa saja jatuh pada kata menghakimi sesuatu atau seseorang. Karena itu di kenyataan kita tidak bisa asal sembarang nilai. Tidak bisa hanya lihat dari luar saja terus kita langsung berikan penilaian. Ini baik, ini sonde baik, ini buruk, ini baik, ini jauh lebih baik. Tidak gampang. Karena bahwa di kenyataan penilaian yang kita lakukan harus dilakukan dengan berhati-hati. Biasanya si penilai akan menggunakan standar-standar tertentu untuk memberikan penilaian. Kalau dia tidak pakai standar, berarti dia akan gampang sekali asal menilai. Di kenyataan kita biasa memberikan penilaian kepada siapa saja, bebas. Setiap hari kita bertemu dan berjumpa dengan banyak orang, mulai dari dalam rumah sampai dengan di luar rumah kita. Kita bisa memberikan penilaian untuk orang yang baru dikenal. Kita bisa juga memberikan penilaian bagi orang yang sudah lama kita kenal. Sehingga tidak jarang terhadap orang lain kita gampang berikan penilaian, tapi sulit untuk kemudian kita melihat sudah sejauh mana kita baik, sudah sejauh mana kita benar pada diri kita. Penilai di dunia ini bisa salah. Buktinya, kadang-kadang ketika kita menilai sesuatu bisa ada kekecewaan, tapi tidak dengan sang penilai agung, yaitu Yesus Kristus. Tuhan selalu berbeda dalam menilai kita. Tuhan tidak pernah melihat, mengukur, menilai kita itu dari standar yang tampak mata kita. Tapi yang Tuhan lihat justru yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Tuhan selalu punya cara yang berbeda dari standar kita dalam melihat, dalam mengukur, dalam menilai kehidupan seseorang sebagai orang percaya. Di saat orang lain hanya bisa memberikan penilaian tentang hidup kita dari luar, ini baik, ini buruk, tapi beda dengan penilaian Tuhan. Jujur, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, di kenyataan justru saya dan saudara seringkali salah menilai. Tapi Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan penilaian atas hidup kita. Bisa saja orang menilai diri kita baik, tapi orang hanya tertipu dengan penampilan luar kita. Kalau di depan orang kita bagaikan malaikat, tapi ketika kita berada sendiri di tempat gelap, kita tidak jauh beda rusaknya dengan orang-orang pelaku kriminal di luar sana. Ini beda dengan penilaian Tuhan atas hidup kita. Karena penilaian Tuhan itu tepat jauh ke dalam hati kita. Bicara soal penilaian Tuhan,
mengingatkan kita akan apa yang terbaca dalam Injil Lukas pasal 18 saat ini, yang berisi tentang sebuah perumpamaan yang berisi dua orang tokoh yang disebutkan dalam perumpamaan ini. Dalam pembacaan firman kita mendapatkan pelajaran berharga dari kehidupan dua orang yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Yang satu disebutkan orang Farisi, orang yang anggap dirinya itu adalah orang benar, suci, saleh, di matanya orang lain itu buruk, jahat, tidak baik. Ini berbeda dengan pemungut cukai, orang yang merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya, seperti seorang pendosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita saksikan dari bacaan ini, baik orang Farisi maupun pemungut cukai yang ada dalam perumpamaan ini sama-sama orang Yahudi. Mereka punya kesamaan, kekasih Tuhan sekalian. Kesamaan yang pertama, mereka sama-sama orang Yahudi. Kesamaan kedua, ketika mau berdoa, mereka sama-sama datang di bait Tuhan. Dan yang ketiga, orang Yahudi itu biasanya berdoa 3 kali sehari, yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Bisa mereka lakukan di rumah, bisa dilakukan di bait Allah, seturut Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Tapi dua orang dalam perumpamaan ini, mereka datang di bait Allah dan sama-sama berdoa. Mereka ingat Tuhan, kedua-duanya ingat Tuhan. Mereka punya model kerohanian yang berbeda, dan Tuhan memberikan penilaian berbeda pada orang Farisi dan juga pemungut cukai ini. Apa penilaian Tuhan? Mana yang benar? Mana yang dikelompokkan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan? Apakah orang Farisi ataukah pemungut cukai? Di akhir pembacaan ini kita menemukan bahwa Tuhan jauh lebih membenarkan apa yang dilakukan si pemungut cukai ketimbang yang dilakukan oleh orang Farisi. Kekasih Tuhan sekalian, mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama. Tapi respon Tuhan, jawaban Tuhan berbeda. Orang Farisi tidak beroleh pembenaran di hadapan Tuhan. Dia merasa benar, tapi bagi Tuhan dia tidak benar. Sedangkan si pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan pertanyaannya, apa yang menyebabkan sehingga pemungut cukai masuk dalam kelompok yang dibenarkan Tuhan? Dan kenapa orang Farisi itu tidak benar dalam pandangan Tuhan? Dan sebagai keluarga Kristen, apa yang akan kita lakukan untuk bawa keluarga kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki? Dari bacaan ini, kekasih Tuhan sekalian, mari kita berefleksi. Saya sebagai pemberita berefleksi. Jemaat sekalian kita berefleksi dari dua tokoh ini. Yang pertama, kasih Tuhan sekalian, jauhi sikap sombong, munafik, dan merasa diri paling benar. Ini berat. Seandainya saja kita hidup di zaman orang Israel dulu, dan kita membayangkan di bait Allah ada orang Farisi menjadi jemaat di gereja kita, pasti kita akan kagum padanya. Wih, itu orang, dia pengibadah, dia puasa 2 kali seminggu, perpuluhan dia setor tepat, dia jaga kekudusan diri, dia hafal isi Alkitab, dia tidak hidup dalam kenajisan dan persinahan, dia mahir dalam menyampaikan kebenaran. Tapi coba lihat dia pun hidup mendamaikan orang ataukah tidak. Seandainya ada di tempat kita, apa yang muncul di benak kita? Pasti kita akan katakan itu orang tampak mata, top, pakai bingits, BGT di belakangnya. Itu penilaian kita. Nah, di waktu itu karakter orang Farisi, mereka percaya bahwa semua ketentuan agama itu mereka bisa melakukannya. Karena itu mereka menganggap dibandingkan dengan orang lain di bawah dalam kehidupan kesalehan, dan mereka
kehidupan kerohanian. Mereka lebih benar, orang lain itu tidak benar. Mereka percaya mereka lebih benar dari orang lain. Kenapa, kekasih Tuhan sekalian? Mari kita lihat ciri-ciri dari kaum Farisi di waktu itu. Orang Farisi, kekasih Tuhan sekalian, terkenal sebagai kelompok orang yang taat melakukan hukum Tuhan. Jangan tanya, dong terlalu taat. Taat sekali. Orang taat belum tentu berkenan di hati Tuhan. Terkenal dengan ketaatannya. Kitab suci ini mereka hafal. Sejak usia 5 tahun itu mereka sudah diajarkan untuk hafal kitab suci. Mereka punya reputasi yang baik di zaman itu. Hidup mereka tidak bercela. Dan mereka betul-betul menegakkan Taurat dengan teliti. Karena ketaatannya, mereka anggap orang lain tidak benar. Di titik ini, kekasih Tuhan sekalian, itulah sebabnya ketika orang Farisi berdoa di bait Tuhan, ia memuji dirinya sendiri. Kita tandai dengan kata aku, aku, aku. Semua ada di dalam doanya. Beta, beta, dan beta. Dengan mengatakan bahwa mereka telah melakukan semua hukum Tuhan, bahkan mereka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal mereka dibenarkan bukan karena usahanya sendiri, tapi mereka dibenarkan justru karena kemurahan Tuhan atas hidupnya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita perhatikan isi doa orang Farisi yang ada di ayat 11. Kekasih Tuhan sekalian, kita perhatikan baik-baik dengan kata-kata yang sudah saya bold dengan warna merah. Mereka berdoa begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu isi doa mereka. Lumayan. Dan kalau kita perhatikan di sini, aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Orang Farisi di sini menunjukkan kekasih Tuhan sekalian. Dia tidak mengaku dosanya. Dia tidak memuji Tuhan dari hatinya. Dia menjelek-jelekan orang lain dan mengagungkan kehebatan diri sendiri. Menganggap diri lebih layak di hadapan Tuhan dibandingkan orang lain. Dan dia merasa dia lebih pantas dapat perhatian Tuhan. Orang lain itu tidak pantas mendapat perhatian Tuhan. Dan bahkan dia merasa tidak butuh pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, mari kita renungkan karakter-karakter yang ada pada orang Farisi ini. Orang Farisi memang orang yang sangat terkenal fanatik dalam menjalankan hukum. Dan ketaatannya dalam menjalankan ibadah itu patut diteladani. Orang kalau rajin gereja itu patut diacungi jempol. Baik, luar biasa, menjadi teladan, menginspirasi. Pertanyaannya, dia baik. Lalu apa yang salah dari orang Farisi ini? Ternyata kekasih Tuhan, ada yang salah dari orang Farisi ini dalam doanya. Kesalahannya adalah karena ia menganggap dirinya benar menurut penilaian dirinya sendiri, bukan menurut penilaian Tuhan, dan memandang rendah orang lain, termasuk dia memandang rendah si pemungut cukai. Kekasih Tuhan menganggap diri benar, dipakaikan dengan kata menurut bahasa asli itu, dia yakin dia benar. Ini yang bahaya. Dia yakin dia benar, tapi dalam pandangan Tuhan, Tuhan yakin dia salah. Kekasih Tuhan sekalian, apa artinya? Dia terlalu percaya diri. Keyakinan ini adalah kesalahan fatal. Karena yang menilai dirinya adalah dirinya sendiri, bukan Tuhan yang memberikan penilaian. Padahal jika Tuhan yang memberikan penilaian, semua manusia di dunia ini tidak ada yang benar.
Saya juga tidak benar. Kekasih Tuhan sebagai majelis jemaat juga tidak benar. Jemaat Tuhan pun tidak benar. Tidak ada manusia yang benar pada dirinya selain dari Yesus Kristus, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, apa yang kita refleksikan dari isi doa orang Farisi ini bagi kita? Doa yang dipanjatkan jangan menjadi ajang pamer. Kadang-kadang kekasih Tuhan, kotong berdoa ini kotong mau untuk pamer, kotong pun kata-kata untuk pamer apa yang menjadi kebaikan dan nilai diri kita, seperti itu. Dan kekasih Tuhan sekalian, yang namanya berdoa di hadapan Tuhan itu bukan menjadi ajang untuk pamer diri, bukan menjadi ajang untuk pamer diri. Dan tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan, padahal kita mengagungkan diri kita melampaui dari mengagungkan Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, kita tidak lebih tinggi dari yang lain. Semua kebaikan yang dipaparkan untuk membuat Allah terkesan, Tuhan tidak terkesan. Dengan standar-standar yang kita buka dalam doa-doa kita kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan inginkan, Tuhan akan terkesan kalau kita melihat kebaikan Tuhan, memuji Dia, sehingga kita tidak salah dalam menggunakan standar atau ukuran. Jika demikian kekasih Tuhan sekalian, hari ini kita berefleksi dari teks ini. Mungkinkah dalam kehidupan beriman kita, sadar atau tidak, disengaja atau tidak, kita sering kali bersikap sama seperti sikap doa orang Farisi ini? Apakah kita seperti yang Yesus katakan di ayat 9, termasuk orang yang menganggap diri benar dan menganggap rendah semua orang yang lain? Koreksi diri kita, introspeksi diri kita, karena sikap Yesus benar-benar jelas. Kemunafikan, merasa diri paling benar di hadapan Tuhan dan sesama, merupakan musuh utama yang harus dilawan. Apa arti munafik? Kekasih Tuhan, munafik itu pura-pura. Munafik itu tidak tulus. Munafik itu hanya cari sensasi. Munafik itu hanya cari perhatian, tapi sesaat. Tidak tulus dari hati untuk melakukan sebuah kebenaran. Dan ini keliru. Dari luar perbuatannya baik, tapi motivasinya jelek, buruk, jahat. Dan tindakannya benar, tapi tujuannya keliru. Inilah yang menjadi sikap orang Farisi dalam doanya. Kekasih Tuhan, mereka menjalankan kegiatan agama hanya untuk dipuji orang. Mereka rajin datang gereja supaya mendapatkan pengakuan dari orang. Mereka datang dan aktif melayani karena memandang itu kebanggaan dirinya. Hati-hati kekasih Tuhan sekalian, karena bisa jadi kita jatuh dalam kesombongan-kesombongan rohani yang melanda siapapun. Siapa yang tidak ingin dipuji? Semua kita ingin dipuji, tapi kembalikan semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, bagaimana dengan sikap kita di hadapan Tuhan? Tuhan tidak berkenan pada sikap merendahkan diri, merendahkan orang lain, sikap meninggikan diri, munafik, dan merasa diri paling benar. Berhenti untuk menjelekkan orang lain dalam kehidupan rohani mereka. Berhenti untuk memandang orang lain rendah karena kualitas kehidupan rohani mereka. Belum tentu kata benar dalam standarnya Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, mari kita lihat pemungut cukai sikap doanya. Kalau kita lihat dari sikap si pemungut cukai, miliki kerendahan hati dan penyesalan akan dosa di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, dua orang ini berbeda dalam sikap. Orang Farisi sudah kita bahas. Mari kita lihat si pemungut cukai. Siapa si pemungut cukai ini? Sama, pemungut cukai
disetorkan kepada penguasa penjajah bangsa Romawi waktu itu. Setiap hari yang namanya pemungut cukai itu berurusan dengan uang dan uang. Dan tentunya mereka akan ada dalam relasi yang dekat dengan penguasa politis. Sampai-sampai karena dekat dengan uang, kekasih Tuhan sekalian, mereka bisa saja tergoda untuk mencuri bagian yang bukan menjadi haknya. Akibatnya, pemungut cukai ini masuk dalam kelompok yang amat dibenci oleh orang Israel. Karena mereka dipandang sebagai pengkhianat yang bekerja untuk kepentingan penjajah bangsa Romawi waktu itu. Mereka dijuluki orang berdosa atau orang tidak benar. Kekasih Tuhan sekalian, mereka dipandang rendah oleh orang-orang waktu itu. Tapi mari kita lihat bagaimana pemungut cukai ini berdoa. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-13. Kekasih Tuhan sekalian, ini cara dia berdoa. Dia berdiri jauh-jauh. Dia tunduk. Tunduk itu simbol kerendahan hati. Itulah sebabnya kalau kita mau berdoa, biasanya si pemimpin doa bilang, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan. Bukan kita begini, tunduk. Mari kita tunduk. Artinya sikap hati itu dalam kerendahan hati. Belajar dari sikap doa si pemungut cukai. Dia tidak berani mengangkat kepala dan melihat ke langit. Dia tidak berani. Ia pukul dirinya dan bilang, isi doanya singkat saja. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau kita saksikan bagian isi doa ini, pemungut cukai datang dengan hati yang hancur. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sebagai seorang berdosa, dia ingat kesalahannya. Dia ambil apa yang bukan menjadi bagiannya. Dia menyusahkan banyak rakyat di luar sana. Dia merasa dia tidak pantas di hadapan Tuhan. Dia tunduk saja dalam doa. Dia tidak berani untuk angkat muka ke atas. Kenapa? Karena dia merasa tidak layak. Dia merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Sikap pemungut cukai inilah, kekasih Tuhan, di ayat 13, yang justru dibenarkan oleh Tuhan. Dan sikap orang Farisi justru tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kalau dua orang ini dinilai oleh Tuhan, keputusan sang penilai agung tidak dapat diganggu gugat. Tidak bisa komplain, tidak bisa korek-korek itu penilaian. Karena Tuhan yang menilai kedua orang ini. Sadari kekasih Tuhan, kita berefleksi bahwa doa tidak boleh pura-pura. Doa tidak boleh munafik-munafik. Doa tidak boleh manipulatif. Kata indah yang terucap bukan ukuran keberhasilan doa. Doa bukan ajang untuk unjuk diri dan mendapat pengakuan. Dia berdoa bagus, bukan. Doa juga bukan sarana untuk menghitung jasa-jasa kita. Kita lebih baik dari orang lain. Beta begini, beta begitu. Bukan. Dalam doa tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kita berdoa supaya tidak memberikan kata-kata lebih. Ya Tuhan, beta lebih tekun, beta lebih kusuk, beta lebih rajin, beta lebih ini, beta lebih itu. Tidak. Karena doa merupakan sikap hidup orang beriman. Doa merupakan esensi diri orang beriman. Karena kita butuh Tuhan. Kita berdoa karena kita butuh Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, Tuhan, aku tidak pantas. Aku membutuhkanmu dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk membenarkan atau membela diri. Tidak ada alasan untuk kita memandang rendah orang lain. Hanya sebuah permohonan yang tulus. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan merasa tidak layak. Saya orang berdosa. Kekasih Tuhan sekalian juga orang berdosa. Dalam keberdosaan kita, dalam pujian tadi, Kidung Jemaat
26, di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Datang dalam kerendahan, dalam ketidaklayakan, karena sikap seperti inilah yang dicari oleh Allah. Lakukan ini seperti pemungut cukai, karena itu yang Tuhan mau. Yang terakhir, kekasih Tuhan sekalian, benar dan tidak bukan ditentukan oleh diri kita. Benar dan tidak bukan ditentukan oleh penilaian kita, tapi penilai hidup kita baik atau tidak hanya Tuhan. Saya pendeta tidak berhak menilai hidup rohani seseorang. Saya tidak berhak. Jemaat Tuhan tidak berhak untuk memberikan penilaian terhadap kerohanian seseorang. Tidak. Belum tentu dia yang rajin bergereja hatinya bersih. Bisa jadi orang yang mungkin karena ada dalam sejumlah pertimbangan dia ada di rumah, tapi hatinya bersih. Keadaan hati faktor penting dalam mewarnai relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Yang dinilai oleh Tuhan bukanlah apa yang dilihat dari luar, bukan ketok pemuka yang dinilai, bukan ketok perawakan yang dinilai, bukan kekuatan, bukan kehebatan. Itu hanya anugerah. Tapi yang Tuhan lihat isi hati kita. Nats Pembimbing 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat di dalam hati. Apa artinya, kekasih Tuhan sekalian? Tuhan Yesus menggambarkan yang satu begitu rohani, yang satu begitu berdosa. Manusia bisa saja melihat dirinya begitu tinggi dalam posisi masyarakat, namun Tuhan memiliki penilaian yang berbeda. Sadarilah, kekasih Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada satu orang pun yang bisa membenarkan dirinya sendiri selain Tuhan. Di hadapan Allah semua orang sama, yaitu orang berdosa dan perlu bertobat. Orang yang menilai dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain akan direndahkan oleh Allah. Kekasih Tuhan sekalian, dalam perjalanan hidup saya dan kekasih Tuhan, berpotensi besar sekali untuk menilai diri kita benar. Seringkali kita jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun lagi. Mari kita mengatur hidup kita. Mari kita menata hidup kita untuk tidak merasa benar, tapi mari kita menaruhkan seluruh yang kita katakan dan lakukan dalam pandangan penilaian Tuhan yang sempurna. Karena apa? Manusia dibenarkan oleh belas kasihan Tuhan, bukan oleh perbuatan-perbuatannya. Apa artinya? Tuhan tidak menyukai formalitas belaka. Tuhan tidak suka ditipu atau dibohongi. Tuhan tidak berkenan dengan tindakan yang seakan baik, tapi motivasinya jahat. Tuhan tidak berkenan, karena Tuhan lihat itu. Tuhan lihat yang jauh kedalaman hati kita. Kadang kita menilai orang lain, tapi kita menghakimi, bukan karena untuk membimbing orang lain kepada kebaikan. Beda. Menilai untuk mengarahkan, menilai untuk membimbing, menilai untuk memperbaiki, itu beda dengan menilai untuk menyudutkan, menilai untuk menjatuhkan, menilai untuk menghancurkan. Itu beda. Tidak sama. Kalau hari ini saya dan saudara membuat penilaian kepada orang lain untuk menghancurkan hidup orang lain, berubah. Hari ini kalau kita memberikan penilaian baik buruk terhadap orang lain untuk menyudutkan orang lain, berubah. Bimbing, arahkan, bantu mereka untuk kembali ke rel yang dikehendaki Tuhan. Hanya kadang-kadang ketika kita beri penilaian ke orang, orang tersinggung, orang suka. Padahal ketemu maksud baik memati, tulus memati,
Kalau tidak suka dinilai, tidak akan maju. Tidak suka dibimbing, tidak suka diatur, tidak suka diarahkan, tidak akan memiliki kemajuan dalam kualitas kehidupannya. Berikan hidup kita dinilai oleh Tuhan. Apa arti firman Tuhan ini bagi kita? Kekasih Tuhan, waspadalah terhadap virus orang Farisi. Saya yang berkhotbah pun, saya berwaspada supaya virus itu tidak merasuki hidup saya, hidup majelis jemaat, hidup jemaat sekalian. Waspadalah terhadap virus orang Farisi yang selalu mengintai dari dalam hati kita. Sambil kita merenungkan, mungkin di kenyataan saat penilaian kita berhasil, saat kita sering dipuji, kembalikan itu, bawa itu, taruh itu semuanya bagi Tuhan. Karena yang layak untuk dipuji hanya Tuhan sendiri. Kembalikan. Saya pernah sampaikan kepada majelis jemaat, ketika engkau melayani dalam rekoleksi, biarkan Tuhan dimuliakan, bukan beta, bukan beta, bukan beta. Biarkan Tuhan ditinggikan. Lebih baik, kekasih Tuhan, hati Tuhan tersentuh oleh pelayanan kita, karena kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, kalau bikin apa-apa untuk Tuhan itu jangan setengah-setengah, karena Tuhan itu lihat hati. Berdoa itu jangan setengah-setengah, dari hati. Melayani Tuhan dalam kepanitiaan apapun dari hati, total, karena Tuhan lihat hati. Melayani sebagai majelis jemaat, sebagai UPP, lakukan dari hati, bukan untuk dipuji pendeta, bukan untuk dipuji jemaat, tapi biarkan Tuhan yang memuji pekerjaanmu. Amin. Pendeta tidak lihat tidak apa-apa, tetap lakukan. Kawan majelis tidak lihat tidak apa-apa, tapi Tuhan melihat dan menilai. Pada akhirnya, kekasih Tuhan sekalian, belajarlah menjadi seperti si pemungut cukai. Di zaman ini, di zaman yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, di zaman yang semakin sulit mengakui kesalahan, datang minta ampun di hadapan Tuhan dan berubah. Pemungut cukai datang dengan kerendahan diri dan penyesalan. Sikap ini yang Tuhan mau. Bagaimana dengan keluarga kita? Bawa suami, bawa istri, bawa anak, bawa bapak, bawa mama, untuk hidup benar, seturut dengan penilaian Tuhan. Tapi hati-hati, jangan merasa diri benar, jangan merasa diri paling saleh, jangan merasa diri tidak membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu belajar, jadilah pribadi dan keluarga yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kita membenarkan diri sendiri, tapi karena sikap hidup kita berkenan kepada Tuhan. Buatlah yang baik, karena ada Sang Penilai Agung di sorga yang menilai saya, Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan tiap-tiap hari, dan yang dinilai yang ada di dalam hati. Hidup benar atau tidak tergantung pilihan kita.